Ya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa dan firman-Nya yang harus kita dengar di hari ini. Kita akan baca firman-Nya yang terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 22 hingga ayat 33. Bunyi firman Tuhan demikian. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri tunduk dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian bagian bacaan kita. Ya, bagian firman Tuhan ini kita mau mengerti di bawah satu tema, kekudusan keluarga Kristen. Saudaraku yang terkasih, kita mau melihat keluarga Kristen berdasarkan ajaran firman Tuhan Alkitab bagi kita. Di sini kita sudah melihat bagaimana kekudusan jemaat. Ya, jemaat itu diperoleh dari hasil pengampunan dosa yang Yesus lakukan terhadap jemaat itu. Ya, jadi suatu jemaat terbentuk itu di atas dasar pengampunan dosa yang Kristus Yesus lakukan. Nah, ini kita melihat keutuhan daripada jemaat. Nah, di dalam struktur pribadi antara Kristus dan jemaat, pribadi Kristus dan pribadi jemaat, ya, itu strukturnya bahwa Kristus itu adalah kepalanya. Kristus itu pemimpinnya, atau Kristus itu yang teratas atau yang tertinggi. Ya, jadi struktur atau susunan di dalam jemaat itu dengan Kristus, ya, itu susunannya seperti itu. Jadi Kristus tertinggi, jemaat di bawah Kristus. Ya, ini susunan seperti ini dibuat oleh Kristus Yesus sendiri, bukan oleh lembaga manapun. Jadi karena Kristus yang menciptakan, maka seperti itulah adanya. Nah, sekarang kita mau melihat jemaat. Ya, jemaat itu terdiri dari suami dan istri. Ya, memang nanti ada tambahan anak-anak itu nanti dalam tindakan fase-fase berikut di dalam keluarga Kristen.
Tetapi dasar daripada jemaat itu pertama-tama adalah suami dan istri. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita mau melihat gambaran tentang jemaat, maka itu kita akan bisa menerapkannya itu di dalam suami dan istri. Nah, di dalam hubungan ini nanti akan menjadi terang bagaimana suami berlaku terhadap istri dan istri terhadap suami setelah melihat gambaran yang Kristus lakukan kepada jemaat dan jemaat kepada Kristus. Jadi gambaran dasarnya di sini adalah kalau Kristus itu mati mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan jemaat, maka jemaat tunduk kepada Kristus. Itu gambarannya. Nah, jadi gambaran ini akan diambil untuk dipakai di dalam rumah tangga Kristen. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara nanti rumah tangga Kristen atau keluarga Kristen, tidak bisa kita mengambil model lain. Kita tidak bisa mengambil model-model keluarga-keluarga yang bukan Kristen untuk dibawa masuk ke dalam keluarga Kristen. Ya, dasarnya sudah ada. Lihatlah bahwa Kristus itu mengorbankan dirinya untuk jemaat. Karena Kristus kepala, dia yang tertinggi, dialah yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan jemaat. Nah, jadi ini ukuran. Jadi jemaat itu menerima pengorbanan Kristus, lalu apa? Jemaat taat dan tunduk kepada Kristus. Nah, disitulah ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Kristus. Nah, ini ukuran ini disebut kudus. Karena ditetapkan oleh Kristus, maka ketetapan itu pun diperlihatkan sebagai ketetapan yang kudus, tiada bercacat celah. Nah, kalau kita mau menginginkan melihat kondisi supaya tidak bercacat celah, maka kita harus tunduk kepada Kristus. Ya, karena Kristus telah melakukan pekerjaannya, yaitu mengorbankan nyawa dirinya. Sekarang tinggal kita jemaat melakukan pekerjaan kita, yaitu tunduk kepada Kristus. Ya, karena Kristus itu sudah menyerahkan nyawanya atau menyerahkan dirinya sekali untuk selamanya. Jadi itu dia sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya atau tugasnya. Sekarang jemaat tinggal melakukan tugasnya atau pekerjaannya, ialah tunduk terus kepada Kristus sepanjang hidup di dunia ini. Nah, itulah tugas jemaat. Nah, jadi kita lihat di sini ukurannya di sini jemaat. Nah, jemaat itu terdiri dari suami dan istri. Ya nanti kalau kita melihat nanti anak-anak juga mengikutinya setelah ada gambaran berikutnya bahwa anak-anak juga ada di bawah bimbingan orang tua. Ya kan seperti itu. Jadi ambil yang besarnya. Jadi suami istri atau keluarga Kristen ini diambil yang induknya, ya. Jadi induk ini yang menjadi ukuran di dalam menerapkan jemaat. Jadi pasti anak-anak itu tunduk kepada orang tua. Nah, jadi kalau orang tua, suami dan istri tunduk kepada Kristus, anak-anak pun pasti tunduk kepada Kristus karena mereka telah melakukan proses penundukan diri kepada orang tuanya. Nah, itu ukuran-ukuran yang ditetapkan di dalam struktur atau susunan Kristus dan jemaat. Jadi kembali kita mau meneruskan sesuai dengan tema kita kekudusan keluarga Kristen. Berarti di sini kita akan menyoroti keluarga Kristen. Karena tadi kita sudah mengerti jemaat itu terdiri dari suami dan istri, maka kalau kita berbicara tentang suami dan istri Kristen ini, tentu itu sudah berbicara tentang jemaat. Maka kalau kita berbicara tentang suami dan istri, inilah ukurannya. Firman Tuhan berkata, yang pertama ayat 22 tadi dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suami. Nah, ini pertama. Jadi kita lihat di sini, istri diberikan sebuah kewajiban tunduk kepada suami. Ya,
Jadi kalau kita sudah melihat ini kewajiban penundukan diri, itu mempunyai makna bahwa istri tidak bisa memberontak atau mengatur suami di dalam hal kehidupan dalam rumah tangga. Ya ini ya, rumah tangga. Ini rumah tangga atau keluarga. Ya ini berbicara ruang lingkup keluarga, bukan pekerjaan di kantor. Jadi ini kita harus mempunyai konsep dulu bahwa keluarga berbeda dengan kantor, ya, atau keluarga berbeda dengan masyarakat. Ya, harus tahu. Jadi ukuran ini yang harus kita mengerti atau bisa kita membedakan apa itu keluarga, apa itu pekerjaan atau kantor, apa itu masyarakat. Nah, kalau kita mengerti keluarga, maka kita akan bisa membedakan atau memisahkan ukuran atau aturan-aturan di dalamnya. Sekarang tentunya firman Tuhan berbicara tentang keluarga. Mari kita bahas tentang keluarga. Ya, keluarga itu sudah tentunya terdiri dari suami dan istri. Itulah induknya. Nah, istri itu diberi kewajiban tunduk kepada suami. Ukuran penundukan ini itu di dalam keluarga, yaitu suami akan mengatur segala perkembangan pertumbuhan dan segala peraturan yang ada dalam rumah tangga itu bersumber dari pikiran suami. Suami yang menetapkan ide-ide karena suami menerima itu dari Kristus dan suami mau melakukan hukum Kristus di dalam keluarganya. Inilah suami Kristen. Karena dia Kristen, dia pasti dan harus mengambil ukuran Kristus untuk diterapkan dalam rumah tangganya atau keluarganya. Jadi apa yang dia pakai di dalam penerapan itu, yaitu aturan-aturan bagaimana Kristus itu tetap dimuliakan dalam rumah tangganya. Tentunya dia akan mengerti apa itu berdoa. Dia akan memimpin doa. Apa itu membaca firman. Dia akan membacakan firman dan mengajarkan firman. Jadi di sini kalau seseorang yang masuk dalam rumah tangga Kristen belum mempunyai pijakan yang kuat tentang berdoa dan sikap untuk selalu membaca firman, maka di sini dia harus terlebih dahulu mempersiapkan dirinya sebelum dia masuk dalam rumah tangga Kristen. Karena di sini ukuran-ukuran yang dia harus terapkan itu berdasarkan pola yang Kristus Yesus lakukan. Karena Kristus lakukan apa saja yang dia lakukan terhadap jemaat itu berdasarkan firman Tuhan. Apa yang ditetapkan Allah. Nah, itulah kebenaran. Nah, jadi kalau rumah tangga Kristen itu selalu dihiasi dengan firman Tuhan dan doa. Nah, itulah sebabnya kekayaan rumah tangga Kristen itu adalah doa dan firman Tuhan. Itu dasarnya. Nah, jadi kalau kita melihat ide seorang suami itu pasti ditaati atau diikuti oleh sang istri. Itulah ukuran. Nah, jadi ini penundukan pertama yang istri tetap mengerti bahwa ya itu benar. Itu ukuran yang Kristus lakukan terhadap jemaat. Ya, ini kita perhatikan pertama. Sekarang kita mau melihat bagaimana ukuran yang berikutnya. Si suami tentunya akan berbicara soal pekerjaan. Dia akan berbicara soal bagaimana nanti aktivitas kita, keluarga ini di pekerjaan. Nah, ini kan sudah mulai melangkah keluar. Nah, melangkah keluar ini, itu satu langkah keluar dari rumah tangga Kristen, ialah dia akan bekerja. Nah, bekerja itu berarti ruang lingkupnya berbeda. Di sana tentunya kita ketemu dengan orang-orang yang bisa saja tentu itu bukan Kristen ada. Yang tidak menerapkan hukum-hukum kebenaran dalam keluarga. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana seorang baik suami istri memperlakukan dirinya atau membawa dirinya atau mengadaptasikan dirinya di lingkungan pekerjaan. Nah, tentunya rumusan pekerjaan adalah bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Dan disitulah baru mendapatkan sebuah upah. Nah,
Saudara tidak perhatikan, di dalam pekerjaan sang suami atau istri boleh bisa kedua boleh bekerja, boleh salah satu bekerja. Kesepakatan ini boleh dibuat oleh suami dan istri. Dan itulah dibuat di dalam rumah tangga. Dalam pekerjaan, bila salah satu menganggap yang wanita atau istri bekerja harus disepakati bersama, atau suami yang bekerja disepakati bersama, atau kedua-duanya bekerja harus disepakati bersama di dalam rumah tangga. Nah, itu yang disebut ukuran-ukuran bahwa ketaatan. Nah, sekarang semua telah dimulai dengan kesepakatan. Itu berarti ada suatu damai sejahtera, ada suatu penundukan terhadap kebersamaan, supaya masing-masing mengerti bagaimana kondisi pekerjaan di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Ya, kalau dia bekerja di tempat pekerjaan yang sama, ya mungkin sama-sama memahami lingkungannya. Kalau berbeda, pasti berbeda juga. Nah, saudara-saudara, di dalam pengembangan peranan istri atau suami di lingkungan, di sini baru kita lihat bagaimana di situ bisa saja terjadi ada gejolak-gejolak atau gangguan-gangguan yang mempengaruhi mental si istri maupun bisa saja suami karena tuntutan tanggung jawab pekerjaan. Nah, bagaimana kita mau melihat mengembalikan posisi keluarga Kristen yang kudus itu ketika ada sebuah goncangan atau tekanan yang datang dari luar masuk di dalam pribadi masing-masing. Nah, sesuai dengan komitmen yang sudah dibuat bahwa istri tunduk kepada suami, di sini harus dikembalikan ke dalam keluarga, menyelesaikan masalah kantor, masalah-masalah yang di luar rumah tangga atau keluarga Kristen. Itu ketika bawa di dalam keluarga Kristen atau rumah tangga, istri harus tunduk kepada suami. Dan harus suami bisa memimpin sebuah penyelesaian masalah yang sedang dihadapi di pekerjaan, di tempat di mana baik istri sedang hadapi permasalahan maupun suami. Nah, ini adalah model-model seperti ini karena kita menjaga penundukan diri istri ini kepada suami. Nah, gejala-gejala ini tentunya ada dirasakan sampai zaman modern ini. Kita berbicara kondisi keluarga dalam kondisi modern. Kalau kondisi belum modern, tentunya kebanyakan si suami banyak yang bekerja. Ketika masuk dalam zaman modern, bahkan istri pun bisa terlibat bekerja. Nah, ini yang perlu dibahas di dalam konteks kita sebagai generasi yang ada dalam kondisi modern ini. Bagaimana istri bisa tetap menundukkan diri terhadap suami sekalipun dia bekerja, atau mungkin dia memiliki posisi yang lebih tinggi di pekerjaan daripada suaminya, tetapi ketika masuk rumah tangga dia tetap tunduk kepada suami. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tidak boleh merusak struktur dalam rumah tangga ketika seseorang atau seorang istri mendapat sebuah posisi yang lebih tinggi daripada suaminya di pekerjaan. Peliharalah struktur dalam rumah tangga Kristen. Karena itu engkau melakukan pekerjaan atau kehendak Kristus. Ini kebenaran. Jadi tetap pelihara atau perjuangkan aturan ini. Kalau dilanggar, itu mengakibatkan ada hukuman-hukuman yang terjadi terhadap istri oleh karena dia melanggar hukum ini. Nah, saudaraku yang terkasih, selanjutnya bagaimana pengaruh-pengaruh psikologi, pengaruh kejiwaan seorang istri kepada suami ketika si suami mengalami sebuah kondisi yang kurang baik. Seringkali seorang istri tidak mampu menundukkan dirinya secara penuh ketika suaminya mengalami sebuah gangguan-gangguan kesehatan, gangguan-gangguan di dalam pribadinya, sehingga timbul di dalam jiwa seorang istri untuk tidak mau menundukkan dirinya kepada suami. Ini kondisi-kondisi sosial di dunia modern ini banyak variasi yang terjadi.
namanya gangguan-gangguan kesehatan itu bisa merubah cara berpikir seorang istri. Nah, ini kita memperhatikan ini. Namun kita harus memperhatikan bahwa kalau kita tetap berpegang pada urutan atau ukuran yang Kristus tetapkan, maka segala gangguan yang lain tidak akan bisa merusak cara berpikir kita untuk menundukkan diri kepada si suami, misalkan si istri. Jadi yang dikatakan kondisi apa saja, kondisi mungkin krisis ekonomi, si suami tidak bisa bekerja di PHK, lalu istri tetap bekerja, bisa terjadi. Tetap istri tunduk kepada suami di dalam rumah tangga. Jadi hal-hal yang bisa memungkinkan istri tidak tunduk kepada suami itu sebenarnya banyak hal. Bisa terjadi. Tapi kalau si istri mengerti hukum Kristus, dia tetap tunduk. Dia tidak akan mungkin melanggar. Kalau dia tidak mengerti dengan jelas, dia akan melanggar. Ya, jadi perlu istri mengerti benar bagaimana hukum Kristus dalam rumah tangga. Dia harus memperhatikan ini dengan baik. Sehingga kalau ada terjadi di lingkungan-lingkungan luar yang mempengaruhi mendesak keluarga Kristen, istri tetap mengerti, sekalipun besar apa tekanan, saya tetap tunduk pada suami. Nah, ini kebenaran. Saudara yang terkasih, ini berbicara tentang istri di dalam jemaat. Sebab kalau istri tidak tunduk kepada jemaat, kepada Kristus, kepada suami, dia pasti tidak tunduk kepada Kristus. Karena Kristus telah menempatkan suami sebagai urutan atau pembanding antara Kristus dan jemaat. Jadi kalau istri tidak taat kepada suami, lalu dia berkata dia taat kepada Kristus, itu sesuatu yang penyangkalan atau tidak benar, atau katakanlah itu dusta. Saudara, ini perhatikan baik-baik sang istri, sehingga kalau saudara-saudara istri-istri di dalam gereja, kalau saudara tidak tunduk kepada suamimu, kalau engkau tetap beribadah, engkau berkata aku setia kepada Kristus, Kristus bisa saja menolak sikapmu. Maka perlu aku bertobat. Sebab kalau engkau setia kepada Kristus tetapi tidak tunduk kepada suami, itu pun sesuatu kesia-siaan, sesuatu yang tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Ini hal seperti ini. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, kalau ada masalah-masalah moral yang terjadi menimpa si suami, demikian juga istri tidak boleh menentang, memarah-marahi, ataupun bahkan mengatakan cerai. Nah, tidak boleh. Ini melanggar ketetapan Kristus. Jadi ini maksudnya bagaimana Kristus mengatur ukuran atau urutan-urutan ini supaya tidak terjadi apa yang disebut perceraian. Tapi kalau terlanjur melakukan perceraian, di sini akan tanggungan hukuman yang dialami oleh istri. Perhatikan baik-baik. Kenapa istri? Karena memang itu dibebankan kepada istri, saudara. Kenapa bukan suami? Karena ini ketetapan Kristus seperti itu. Sekali lagi, nanti kalau kerusakan moral atau kejahatan moral yang dilakukan oleh suami, itu hukumannya sendiri yang Kristus akan timpakan kepada suami. Nah itu, sehingga si istri tidak boleh khawatir, tidak usah engkau merasa minder atau merasa tersisihkan atau teraniaya secara perasaanmu dengan sikap suamimu jika dia mengalami suatu pelanggaran-pelanggaran moral. Katakanlah bahasa sekarang dikatakan perselingkuhan. Nah, saudara, kita memahami, jangan istri cepat-cepat mengambil sikap bercerai karena dia melihat suaminya seperti itu. Apalagi kalau suaminya sudah kedapatan mempunyai istri simpanan lalu mempunyai anak. Ini tidak boleh. Kalau engkau menceraikan dia, engkau merusak tatanan jemaat, engkau merusak salah satu anggota jemaat, dan tentunya terjadi kecacatan. Ya, sekali lagi ini terjadi. Jadi kalau kita mau memelihara jemaat,
Istri harus jaga ini. Jangan engkau melakukan sikap menentang suamimu, bahkan menceraikan dia. Ini hukum Kristus. Perhatikan bapak saudara, dalam kita memahami Kristus, di sini kuncinya istri memegang peranan kunci. Kalau dia cepat menceraikan, dia akan merusak jemaat. Jadi istri itu sebenarnya mempunyai peranan dalam jemaat. Ya, dalam gereja itu istri punya peranan, bukan suami. Ya, jadi yang menjadi gampangan membuat cerai itu sebenarnya istri. Suami itu tidak mau menceraikan istrinya, sekalipun dia berselingkuh mempunyai istri yang kedua. Ini karena sebuah jebakan dosa di dalam dirinya, karena dia kurang melakukan tugas tanggung jawabnya untuk membina keluarganya atau dekat dengan istrinya, berdoa bersama, membaca firman. Ini akibatnya, tapi kita belum bahas akibatnya dulu. Kita membahas sikap yang benar daripada istri dulu. Nah, saudara, jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang ada dalam Kristen. Jangan kita membawa yang di luar Kristen masuk dalam hukum-hukum rumah tangga Kristen. Jangan. Makanya seringkali wanita atau istri melakukan perceraian terhadap suaminya karena dia mengambil hukum-hukum dari luar Kristen masuk dalam rumah tangganya. Lihat orang-orang yang bukan Kristen gampang sekali bercerai ketika melihat suaminya berselingkuh. Ya, perhatikan baik-baik. Dan itu terjadi banyak luka-luka batin, dan terjadi banyak anak-anak yang broken home gara-gara perceraian ini. Saudara, perhatikan baik-baik bagaimana rumusan ini. Satu kesalahan yang dibuat oleh istri merusak banyak hal. Tapi kalau dia bertahan dalam sebuah penderitaan, semua aman-aman saja. Tidak ada yang rusak. Anak-anak damai saja. Dan kalau kesalahan suami, misalkan dia punya istri simpanan, lalu anaknya di sana tidak diketahui tapi ada, terus dia katakanlah membagi hasil, itu urusannya dia. Tidak usah saudara sebagai istri di sini dalam rumah tangga Kristen tidak usah gelisah. Apatah lagi kalau dia menikah dengan seorang wanita yang bukan Kristen. Nah, ini kejahatannya memang dia, tetapi di sini dia sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dia yang bertanggung jawab di hadapan Kristus. Saudara, istri jangan merusak rumah tanggamu. Jadi rumah tangga ini sekalipun suami yang mengepalai, tapi yang untuk memeliharanya siapa? Istri. Istri yang memeliharanya. Jadi saudara perhatikan ukuran-ukuran ini. Jangan gampangan. Saudara, jadi jemaat itu tidak boleh dirusakkan. Seseorang menjadi, katakanlah seorang istri menjadi janda, itu hanya terjadi kalau ada kematian. Tapi kalau perceraian, ini tidak dibenarkan oleh Kristus. Perceraian tidak boleh ada di dalam gereja, di antara jemaat. Sekali menikah, engkau menjadi satu daging. Itu untuk selamanya. Ini perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita mau masuk dalam rumah tangga Kristen, benar-benar harus mengerti hukum ini. Kalau engkau tidak fasih, engkau gampang keluar dan serang dari kebenaran dalam rumah tangga Kristen. Engkau gampang mengikuti cara berpikir sikap orang-orang dunia di dalam berkeluarga. Ya, jadi kalau sudah banyak orang Kristen bercerai, sebenarnya dia tidak melakukan hukum Kristus. Dia telah merusak jemaat. Ya, ini perhatikan baik-baik. Jadi ibu-ibu Kristen, istri-istri, engkau bertobat dan jangan terjadi lagi di generasi berikut setelah saya menyampaikan firman Tuhan ini. Saya berharap demikian. Karena ini kebenaran. Ini bagaimana status jemaat itu kudus di hadapan Kristus. Kristus mau menciptakan jemaatnya itu supaya tidak bercacat celah. Jadi saudara perhatikan bahwa jemaat itu berharga. Jadi jangan engkau merusak miliknya Kristus. Ya, itu hukumannya ada. Jadi saudara, ini pertama untuk istri. Kalau kita mau memperhatikan kata tunduk di dalam bahasa Yunani, bahwa hai istri-istri tunduk kepada suami, itu memakai kata idiois. Ya, kalau idiois itu diterjemahkan secara harfiah, itu artinya istri itu milik sendiri daripada suami. Miliknya suami. Kalau engkau menikah itu berarti itu engkau sudah menjadi miliknya suami. Ya,
Itu berarti itu suami yang memiliki kamu, hanya istri-istri. Nah, jadi kalau sudah seperti hukum seperti ini, maka engkau tidak bisa keluar daripada lingkungan suami, karena engkau telah menjadi miliknya. Jadi kalau engkau keluar, itu berarti engkau merusak dirimu sendiri. Dengan kata lain, kalau engkau bercerai, contoh, maka engkau merusak dirimu sendiri di dalam statusmu sebagai jemaat. Nah ini saudara perhatikan baik-baik. Konsep-konsep ini ditata dengan baik sehingga mengatur cara berpikir kita, memandang istri ini sesuai dengan kapasitas dia sebagai istri, bahwa istri itu adalah milik suami. Milik suami satu orang. Istri ini miliknya suami hanya satu orang, bukan 2 atau 3. Jadi istri mempunyai suami satu, dan suami mempunyai istri juga satu. Perhatikan baik-baik. Jadi kepemilikan suami pun hanya satu, yaitu istrinya satu. Dan istri juga memiliki suami juga satu. Ini hukum Kristus. Kalau salah satunya melanggar kepemilikan ini, Kristus yang menghukumnya, karena mereka sebagai jemaat yang tidak taat kepada Kristus, ya kan? Karena suami istri itu adalah jemaat. Jadi kalau hukum yang Kristus buat di dalam keluarga Kristus tidak ditaati oleh salah satu, misalkan suami atau istri, mereka melanggar sebagai jemaat. Dan siapa Kristus itu? Dia adalah pemilik jemaat dan dia tertinggi, dia berhak menghukum. Maka kalau ada suami-suami Kristen tahu dihukum Kristus, sakit-sakitan, pekerjaannya tidak berhasil, ini gara-gara melanggar hukum Kristus. Salah satunya bisa saja si istri, bisa saja suami. Di antara salah satu yang melanggar hukum Kristus, yang tidak menghormati keluarga Kristen ini, akan dihukum. Ya ini perhatikan baik-baik saudara. Jadi aturan ini ada hukumnya, tidak berjalan begitu senangnya. Jadi kadang-kadang orang tidak mengerti, kenapa saya dicari pekerjaan tidak bisa, kenapa saya berusaha tidak bisa, kenapa saya ini sakit-sakitan, tidak sembuh-sembuh. Karena kamu melanggar hukum Kristus dalam rumah tangga. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi selama belum ada perbaikan, hukuman Kristus tetap berlaku dalam dirimu sepanjang hidupmu di dunia ini. Jadi sekarang kalau ada suami-suami yang sudah mempunyai istri simpanan, bertobatlah. Engkau kembali kepada istrimu yang semula. Namun bukan berarti engkau membiarkan yang istri simpananmu itu terlunta-lunta tidak beri makan. Kau harus tanggung jawab kasih makan. Tapi kamu jangan merusak istri atau keluargamu yang pertama. Pelihara. Kalau kau ingin diberkati oleh Kristus, kalau kau ingin mendapatkan pemulihan, engkau sembuh dari penyakit, sekalipun engkau memanggil berbagai-bagai pendeta datang mendoakan engkau, penyakit itu tidak akan sembuh. Karena engkau melanggar hukum Kristus. Yang menghukum itu Kristus. Jadi perhatikan baik-baik. Yang diminta oleh Kristus adalah pertobatanmu. Tinggalkan perbuatanmu yang jahat itu. Ya ini kembalilah kepada istrimu. Lihatlah, itu kebenaran itu Kristus punya. Nah ini yang mengenai istri. Sekarang mengenai suami. Yang kedua, suami ditetapkan sebagai kepala istri. Artinya kepala itu artinya posisinya lebih tinggi. Kristus menetapkan itu. Karena posisinya lebih tinggi, maka istri memang harus tunduk, tidak bisa mengelak. Hukumnya sudah seperti itu. Karena memang suami diciptakan sebagai kepala, tapi lebih tinggi daripada istri. Bukan setara. Ya, perhatikan baik-baik. Sekalipun ada emansipasi wanita, itu dalam dunia pekerjaan, tapi dalam rumah tangga Kristen tidak ada emansipasi wanita. Tetap istri di bawah ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Kedua, suami ditetapkan oleh Kristus harus mengasihi istri. Ya. Kalau dikatakan mengasihi istri, dia harus mengorbankan dirinya untuk melindungi atau menjaga istri.
itu mengasihi, karena Kristus juga mengasihi jemaat dengan cara mengorbankan dirinya agar jemaatnya itu selamat. Jadi kalau suami mengasihi istri, artinya suami yang menyerahkan dirinya agar istrinya itu aman. Itu mengasihi. Nah, jadi ini hukum aturannya. Bagaimana apapun bentuknya, kamu harus menempatkan kasih. Kalau engkau tidak menempatkan kasih, istrimu akan kecewa, maka engkau akan dihukum Kristus. Sekalipun dia kecewa, tapi dia tetap menundukkan diri kepadamu. Dia tidak akan memberontak dan melawan. Itu fungsi istri. Sekali lagi, kalau suamimu tidak mengasihi engkau, jangan memberontak, jangan menentang dia, jangan menghujat dia atau memaki-maki suamimu, jangan. Engkau tetap menempatkan dirimu sebagai istri yang tunduk kepada Kristus. Sekalipun suami misalkan melanggar kasihnya kepadamu, dia akan mengambil hukuman Kristus. Ya, ini harus perhatikan ini baik-baik. Jadi hanya dua peranan suami dalam rumah tangga, menjadi kepala dan mengasihi. Ya, saudara, ini bagi suami-suami. Jadi saudara, kembali kalau kita melihat bagaimana lingkungan dan pekerjaan itu mempunyai pengaruh yang bisa mengguncangkan salah satu baik suami maupun istri. Ya, di sini kalau kita berangkat keluar bekerja dengan bermodalkan hukum Kristus ini, maka kita akan bisa menjaga diri kita di tempat pekerjaan dan di tempat di mana kita bergaul di masyarakat, bahwa kita adalah orang yang sudah berkeluarga, yaitu keluarga Kristen. Jadi dengan pemikiran seperti ini, kita akan bersikap dengan benar ketika kita ada di dalam pekerjaan dan ada di lingkungan masyarakat. Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tentunya tidak mengenal apa itu rumah tangga Kristen. Mereka mengenal apa yang mereka jalani sendiri, yang mereka telah jalani sebagai keluarga-keluarga yang bukan Kristen. Jadi itu yang kita akan bertemu dengan tingkah laku sikap-sikap mereka yang memperlakukan keluarga mereka tidak sama dengan kita keluarga Kristen. Nah, itulah sebabnya di sini kita harus tetap mewaspadai diri kita agar kita tetap memegang hukum-hukum dalam keluarga Kristen ketika kita ada di tengah-tengah keluarga-keluarga yang bukan Kristen. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua, masing-masing suami maupun istri. Sekarang kita memperhatikan yang ketiga adalah jemaat. Jemaat itu demikian halnya, dia mempunyai tugas satu, adalah tunduk kepada Kristus. Jemaat tugasnya hanya satu, tunduk kepada Kristus, tidak ada yang lain. Jadi tunduk ialah taat kepada hukum-hukumnya dan perintahnya. Jadi ketika kita sadar bahwa kita jemaat Tuhan di salah satu gereja, kita tidak boleh tunduk kepada yang lain, hanya kepada Kristus. Firman-Nya ada di depan kita, kita harus taat dan mendengarkannya. Dan kita berdoa hanya kepada Kristus. Jadi tidak bisa kita memakai tambahan yang lain. Jadi memahami status jemaat ini yang perlu kita penting mengingatnya. Kita sebagai jemaat Kristus tidak bisa mengadopsi hukum-hukum yang di luar Kristus masuk di dalam kehidupan jemaat di dalam gereja. Tidak boleh membawa masuk cara-cara pandang, filsafat, tahayul masuk di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Kalau kita membawa masuk semua itu, kita tidak tunduk kepada Kristus. Kita menjadi mendua, hanya menjadi tawar. Tidak bisa tunduk kepada Kristus. Kalau kita membawa tahayul dalam kehidupan kita berjemaat atau bergaul dengan suami istri, kita menerapkan tahayul. Karena orang semakin banyak, semakin modern, bergaul lebih banyak percaya tahayul, lalu mulai mencari rezeki dengan cara tahayul, membuka usaha dengan menggunakan tahayul, mengatasi kesulitan-kesulitan di lingkungan keluarga dengan menggunakan hukum-hukum tahayul. Semua ini kan merugikan, dan Kristus tidak mau seperti itu. Nah, ini kita harus perhatikan. Jemaat Tuhan hanya menjalankan kehidupannya di dunia ini dengan menggunakan firman Tuhan dan doa. Tidak boleh memakai ajaran yang lain. Itulah jemaat. Nah, ini perhatikan baik-baik saudara.
Kalau kita sudah mengerti ini, maka kita akan menjadi jemaat yang tidak bercacat celah, tetap kudus sampai Kristus datang. Jadi kata istilah tunduk ini dikatakan hopotasso dalam bahasa Yunani. Itu artinya apa? Itu bukan tunduk karena sesuatu yang yang memberatkan kita lalu kita tunduk. Bukan, itu merupakan sebuah karakter jemaat. Jadi menundukkan diri sudah tidak bisa berubah. Jadi sikap jemaat itu selalu menundukkan diri. Ini karakter jemaat kepada Kristus. Nah, jadi kalau kita memperhatikan ini, maka semua jemaat yang ada di muka bumi mengerti dirinya sebagai jemaat Kristus. Maka dia hanya menundukkan diri kepada Kristus. Dalam mengatasi kesulitan, dia akan datang kepada Kristus saja. Dia tidak bisa memakai yang lain. Itu namanya menundukkan diri. Ya, jadi inilah yang harus kita mengerti dan pelajari sebagai jemaat. Ya, jadi semua jemaat mempunyai irama yang sama. Semua yang mau datang kepada Kristus itu jemaat. Mereka itu akan dipelihara oleh Kristus Yesus sendiri, karena Kristus sudah mengorbankan dirinya. Itulah sebabnya memahami ini, kita yang menundukkan diri, selalu taat mencari Kristus untuk menolong kita, mendampingi kita, dan seterusnya. Nah, ini saudara, lalu kita mau memperhatikan Kristus. Sekarang setelah jemaat, bagaimana kita memperhatikan Kristus? Apa yang Kristus lakukan? Hanya satu kepada jemaat, yaitu mengasihi. Dia tidak bisa memakai cara-cara yang lain. Hanya memakai kata kasih saja, dia mengasihi jemaat. Di dalam kasih itu memang luas, begitu dalam. Kalau kita melihat prakteknya bahwa Kristus mengasihi jemaatnya, begitu luas. Dia bisa membela, dia bisa menolong, dia bisa memberkati, dia bisa menyembuhkan. Ini namanya mengasihi. Jadi Kristus mengasihi jemaat yang tunduk kepada dia. Tapi kalau ada jemaat yang tidak tunduk kepada Kristus, hukum yang Kristus terapkan untuk mengasihi jemaat tidak berlaku. Dia tidak mengalami, karena dia sendiri tidak mau tunduk kepada Kristus. Nah, itu hubungannya, ya, relasinya. Bagaimana seseorang bisa menerima kasih Kristus kalau dia harus tunduk dulu kepada Kristus, si jemaat ini. Maka saudara, ini kita harus melihat ukuran-ukuran ini. Tunduklah kepada Kristus supaya kamu dapat menerima kasih Kristus. Nah, itu di dalam seluruh peribadatan kita sebagai jemaat, di mana kita beribadah bersekutu di antara jemaat-jemaat di dalam satu gereja. Di situ kita adalah sebagai jemaat. Kita semua tunduk kepada Kristus, bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia, kepada Kristus. Jadi semuanya yang memandang Kristus, tidak ada seorang pun memandang yang lain. Jadi kalau semua di gereja itu semua memandang Kristus, begitu mulia jemaat itu. Dan Kristus begitu mudah mencurahkan berkatnya, begitu mudah mencurahkan mujizatnya, kuasa pemeliharaannya. Seperti itu. Tidak begitu suka Kristus mencurahkan berkatnya kalau jemaat dengan mudah menundukkan dirinya kepada Kristus. Seperti itu. Jadi saudaraku yang terkasih, tentunya di dunia ini kalau kita berbicara seperti itu, seringkali orang berkata itu idealnya, atau katakanlah itu sudah kesempurnaan. Seringkali kecacatan atau ketidaksempurnaan ada di muka bumi. Kalau dikatakan memang demikian, memang sesuatu proses itu memang seperti itu. Tetapi kalau kita membela diri hanya dengan mau memperlihatkan proses sebagai alasan, lalu kita tidak mau berubah, ini Kristus, ingat, Kristus tidak akan mengasihi jemaat yang seperti itu. Kristus akan mengasihi jemaat kalau jemaat itu sungguh-sungguh mau menundukkan dirinya, sekalipun kondisi lingkungannya tidak memberi kemungkinan dia bisa menundukkan diri. Perhatikan, penundukan diri itu sudah menjadi kehendak Kristus.
Kalau ada orang berkata, ya saya masih proses, saya ini masih bergumul karena saya belum mampu tunduk kepada Kristus. Karena masih banyak hambatan, saya punya banyak kelemahan. Saudara-saudara, itu alasan kemanusiaan saja. Tetapi kalau kita melihat kebenaran, tidak bisa dikurangi hukum ini. Barang siapa tidak tunduk kepada Kristus, saat itu dia belum bisa layak menerima kasih Kristus, berkat Kristus. Jadi lihatlah baik-baik. Kalau kau mau memakai proses sebagai alasan, engkau juga akan mengalami kekurangan kasih, kekurangan berkat dari Kristus juga. Jadi tinggal mau pilih, membela hukum Kristus atau membela proses. Jadi kita harus berpikir secara jernih dalam hidup kita. Kita harus berani berkorban. Tinggalkan proses itu dan ya Tuhan, saya mau menundukkan diri apapun kondisinya, berat atau suka, saya mau menundukkan diri demi supaya saya diberkati oleh Engkau, Kristus Yesus. Seperti itulah berpikirnya jemaat, supaya engkau layak menerima berkat dalam dirimu dan keluargamu. Nah, inilah saudara yang terkasih, sampai di sini pembahasan kita sehingga kita mengerti tentang keluarga Kristen. Dia dengan Kristus. Jadi segala sesuatu yang dihadapi di dunia ini, dia kembalikan kepada Kristus. Dia baru punya masalah di pekerjaan, masalah di lingkungan, jangan dibiarkan begitu saja. Bawa kepada Kristus. Karena engkau mempunyai hak untuk mengadu kepada Kristus. Kristus akan menolongmu. Kesukaran-kesukaran di dunia pekerjaan, bawalah kepada Kristus. Jangan karena kesukaran di pekerjaan merusak rumah tanggamu. Engkau tidak bijak kalau seperti itu. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Belalah keluarga Kristen yang sudah engkau punyai di hadapan Kristus, supaya engkau tetap terus diberkati oleh Kristus sepanjang umur hidupmu di bumi, bahkan sampai kekekalan engkau menerima kemuliaan-kemuliaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ya, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita.